Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi. Di mana sterilisasi adalah pembebasan suatu benda dari organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri maupun spora, dan dapat pula dilakukan dengan proses kimiawi maupun secara fisika. Sterilisasi dengan cara kimiawi itu dapat menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan sampel spesimen. Kemudian untuk sterilisasi dengan cara fisika yaitu dengan panas kering menggunakan oven dengan suhu temperatur 160 sampai 170 derajat Celcius. Terkait tata nama zat kimia, ada beberapa tata nama yang sering digunakan, yaitu germisida. Germisida merupakan zat yang dapat membunuh kuman, kemudian bakterisida merupakan zat yang dapat membunuh bakteri, kemudian virusida merupakan zat yang dapat membunuh virus, kemudian sporosida merupakan zat yang dapat membunuh spora, kemudian bakteriostatik merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tapi tidak mampu membunuh bakteri. Kemudian fungiostatik merupakan zat yang dapat yang menghambat jamur atau fungi tetapi tidak mampu membunuh jamur atau fungi. Kemudian viriostatik merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi tidak mampu membunuh virus itu sendiri. Kemudian adapun desinfeksi merupakan proses sterilisasi pada benda mati, misalnya itu pada alat-alat lab, di mana dalam desinfeksi itu zat yang sering digunakan disebut desinfektan. Kemudian antisepsis, di mana antisepsis merupakan proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi, di mana zat yang digunakan dalam proses antisepsis disebut antiseptik. Kemudian waktu dalam proses sterilisasi itu sangat penting karena menjadi suatu variabel dalam destruksi mikroorganisme dengan cara fisika maupun kimia. Lamanya waktu yang digunakan akan bergantung pada jumlah populasi awal dari bakteri. Adapun cara-cara sterilisasi dan desinfeksi. Yang pertama itu pembersihan, di mana pembersihan itu dapat dilakukan dengan mencuci alat-alat lab dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian sinar matahari, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Untuk yang pertama itu sinar UV. Dalam sinar matahari bersifat germisida yang dapat membunuh bakteri bentuk vegetatif dan bentuk spora. Kemudian sinar X dan sinar gamma, di mana dapat membunuh mikroba karena merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen lainnya. Kemudian proses pendinginan, di mana suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Kemudian karena pada suhu rendah ini bahkan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti bakteri Neisseria gonorrhea dan Treponema pallida. Kemudian proses pemanasan. Dalam proses pemanasan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemanasan basah dan pemanasan kering. Di mana dalam proses pemanasan basah itu dapat dilakukan dengan menggunakan autoclave, di mana dalam autoclave ini dilengkapi dengan ruangan yang dapat membantu pada tekanan lebih dari 1 atmosfer. Kemudian dalam pemanasan basah itu dapat dilakukan dengan cara boiling atau merebus, di mana dalam proses merebus ini merupakan teknik yang sangat sederhana atau teknik yang sangat murah, di mana dapat membutuhkan waktu selama 15 menit setelah air mendidih dan sel vegetatif mati dalam waktu 5-10 menit. Kemudian proses pasteurisasi, di mana proses pasteurisasi ini merupakan pemanasan yang dapat mematikan bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis dan Salmonella sp. Kemudian dalam pemanasan kering juga dapat dilakukan dengan cara pembakaran, di mana dalam proses pembakaran ini merupakan cara yang sangat efektif atau 100% dapat membunuh mikroba, tetapi penggunaannya sangatlah terbatas.
Kemudian menggunakan oven. Dalam penggunaan oven ini hanya digunakan alat-alat yang terbuat dari gelas, tabung, botol, dan alat-alat dari katun. Tetapi bahan dari katun ini tidak boleh menggunakan suhu di atas 180 derajat Celcius, di mana dalam pemanasan oven ini digunakan waktu selama 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian proses pengeringan, di mana proses pengeringan itu akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonik sehingga air akan keluar dari sel mikroba. Dan pengeringan ini hanya menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba. Kemudian sterilisasi yang paling terakhir itu penyaringan, di mana cairan atau larutan yang termolabil seperti serum atau enzim antibiotik. Kemudian filter ini juga dilengkapi pori yang halus yang berukuran 0,1 sampai 0,2 mikrometer. Sekian dari video penjelasan mengenai metode-metode sterilisasi. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.